2266 bandingkan dan putus asa. Little Gold, Little White, dan Little Black terus mengikuti Su Li dari kejauhan. Sementara itu, Duan Lingtian telah kembali ke penginapan yang dimiliki oleh Istana Api Merah Tua dari 3 istana dan 6 aula di kota suci manusia iblis. Begitu dia tiba di pintu masuk halaman, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di sana. Wanita cantik itu sendirian, dan dia melihat sekeliling dengan ekspresi penuh antisipasi seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Ketika dia melihat Duan Lingtian, kegembiraannya menjadi jelas. Dia buru-buru berteriak, "Saudara Tian!" Begitu Duan Lingtian memasuki halaman, dia sudah bergegas ke pelukannya dan memeluknya erat-erat seolah dia takut dia akan kehilangan dia. "KR, aku kembali." Duan Lingtian mengulurkan tangan dan dengan lembut memeluk KR sebagai balasannya, menepuk punggungnya dengan ringan dan menghiburnya. Dia bisa dengan jelas merasakan cinta dan kerinduan yang dia rasakan untuknya saat ini. "Saudara Tian, saya tidak pernah ingin berpisah dari Anda," kata KR setelah momen lembut mereka. Dia menatapnya dengan cinta di matanya. Pada titik tertentu, dia menangis. Ini terlihat dari bekas air mata di wajahnya. "KR, kenapa kamu menangis?" Duan Lingtian merasa hatinya sakit ketika dia melihat air mata di wajah KR. Kemudian, dia memeluknya lagi. Dia memeluknya untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian." Batuk. Keduanya masih berada di dunia mereka sendiri ketika mereka mendengar batuk lembut di belakang mereka. Itu datang dari Gan Ruyan yang telah keluar dari kamarnya sebelumnya. Ketika dia melihat momen lembut antara saudara perempuannya dan Duan Lingtian, dia tidak tahu apakah dia harus berpura-pura tidak melihat apa-apa, berdiri di sana atau kembali ke kamarnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk secara halus mengingatkan mereka akan kehadirannya. KR langsung melompat keluar dari pelukan Duan Lingtian seperti burung yang terkejut dengan rona merah di wajahnya. Setelah itu, dia berbalik untuk menyapa adiknya, "Kakak." Duan Lingtian berbalik untuk melihat Gan Ruyan dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Hanya ada satu kemungkinan untuk perubahan ini. Dia bertanya dengan heran, "Kamu sudah menerobos?" "Ya." Gan Ruyan tampak puas karena berhasil mengejutkan Duan Lingtian. Dia mengangguk sebelum berkata, "Kecepatan kultivasi akar spiritual bawaan ungu memang luar biasa. Bahkan jika lingkungan kultivasi di sini jauh lebih rendah daripada provinsi atas, kecepatan kultivasi saya masih lebih cepat daripada ketika saya berada di provinsi atas." Faktanya, Gan Ruyan cukup kesal ketika dia tiba-tiba dipindahkan ke provinsi bawah sebelumnya. Dia bertanya-tanya berkali-kali kapan dia bisa kembali ke provinsi atas. Bagaimanapun, lingkungan kultivasi di provinsi bawah benar-benar buruk. Buang-buang waktu untuk berkultivasi di sini. Siapa yang tahu dia akan menemukan sesuatu yang begitu kebetulan di provinsi bawah. Akar spiritual bawaan Anda bukanlah akar spiritual bawaan ungu biasa, ini adalah akar spiritual bawaan ungu tua. Dengan akar spiritual bawaan ungu tua, akan aneh jika Anda masih berkultivasi lebih lambat di provinsi bawah ketika Anda hanya memiliki akar spiritual bawaan nila di provinsi atas. Duan Lingtian tidak terkejut dengan kata-kata Gan Ruyan. Dia terus berkata, "Ini adalah kecepatan kultivasi Anda di provinsi bawah. Bayangkan jika Anda berada di sekte pemujaan api di provinsi atas sekarang, kecepatan kultivasi Anda akan lebih cepat." Mata Gan Ruyan langsung berbinar dengan antisipasi ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Secara alami, Duan Lingtian tahu apa yang membuat Gan Ruyan bersemangat. Ia tak segan-segan meredam kegembiraannya. Jika klan iblis tidak memiliki siapapun yang ahli dalam formasi untuk memperbaiki formasi transportasi antar provinsi, akan sangat sulit bagi kita untuk kembali ke provinsi atas. Seperti yang diharapkan, ekspresi antisipasi dan kegembiraan pada Gan Ruyan segera menghilang dan digantikan dengan kekecewaan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tidak perlu khawatir, sekarang klan iblis telah menetap di provinsi bawah, tidak akan lama sebelum mereka memperbaiki formasi transportasi antar provinsi. Pada saat itu, kami akan dapat kembali, kata Duan Lingtian setelah beberapa saat, memulihkan harapan Gan Ruyan. Gan Ruyan menatap Duan Lingtian dengan putus asa. Dia tahu pria ini sedang mempermainkannya. Tentu saja, Duan Lingtian dengan sengaja menghancurkan harapannya sebelum mengembalikannya lagi karena dia merasa marah karena Gan Ruyan telah mengganggu momen intimnya dengan KR. "Kakak, kamu akhirnya keluar dari kultivasi pintu tertutup,"
setelah Si Ling bangun, kita bisa pergi ke istana Sein berkelana dengan saudara Tian. KR bisa melihat ketegangan antara suaminya dan saudara perempuannya sehingga dia buru-buru mengubah topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan. Seperti yang diharapkan KR, Gan Ruyan terganggu oleh apa yang dia dengar. Mengembara Sein Palace. Ya, saya berencana untuk pergi ke Wandering Sein Palace dan menjadi wakil Palace Master. Jika ada kesempatan, saya akan mengambil alih Wandering Sein Palace dan menjadi Palace Master. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia berbicara tentang rencana besarnya. Gan Ruyan tidak meragukan kekuatan Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian berhasil mengalahkan Hua Suang, seseorang yang secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi, ketika dia berada di provinsi atas. Dengan kekuatannya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi wakil kepala istana dari istana Sein berkelana. Dia tersentak sebelum berkata, kamu berencana untuk menguasai istana Sein berkeliaran. Di masa depan, ketika klan iblis menyerang provinsi atas, Anda akan memimpin istana Sein berkeliaran dan mengkhianati klan iblis untuk memberikan pukulan berat kepada mereka. Gan Ruyan samar-samar bisa menebak niat Duan Lingtian ketika dia mengatakan dia berencana untuk menguasai istana Sein berkelana. The Wandering Sein Palace adalah salah satu faksi terkuat di klan manusia iblis. Jika Duan Lingtian benar-benar berhasil menguasai klan manusia iblis, dia akan mampu memberikan pukulan yang sangat berat kepada klan iblis karena mereka tidak akan melihatnya datang. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Tidak akan sulit bagimu untuk menjadi wakil Palace Master di Wandering Sein Palace dengan kekuatanmu saat ini. Namun, aku mendengar bahwa Palace Master dari Wandering Sein Palace adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Saya khawatir Anda masih bukan tandingannya. Gan Ruyan berkata, saya pikir Anda harus meningkatkan akar spiritual bawaan Anda sampai berubah menjadi hitam sebelum memasuki istana Sein berkelana. Kecepatan kultivasi Anda pasti akan meningkat. Pada saat itu, Anda akan dapat tumbuh kuat dengan cepat dan mengalahkan atau membunuh Palace Master of Wandering Sein Palace. Akar spiritual bawaan saya telah menjadi hitam, kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Apa? Gan Ruyan terkejut saat mendengar ini. KR? Di sisi lain, tampaknya tidak terkejut karena dia tahu alasan Duan Lingtian pergi lebih awal. Sejak dia kembali, dia pasti telah mencapai tujuannya. Akar spiritual bawaanmu sudah menjadi hitam. Gan Ruyan menatap Duan Lingtian dengan kaget. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Itu sudah sangat dekat dengan menjadi hitam. Ketika saya keluar lebih awal, saya berhasil melewati langkah terakhir dan meningkatkannya menjadi akar spiritual bawaan hitam. Gan Ruyan tetap terkejut selama beberapa waktu setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya kembali ke akal sehatnya. Pada saat ini, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu dan menoleh ke KR dan berkata, KR, ada sesuatu yang saya lupa untuk memberitahu Anda. Saya khawatir saya tidak akan dapat meningkatkan akar spiritual bawaan Anda menjadi hitam untuk saat ini. Ketika KR mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia hanya mengangguk. Dia tidak menanyainya sama sekali. Menurutnya, semua yang dilakukan suaminya adalah untuk kebaikannya. Dia mempercayainya tanpa syarat. Gan Ruyan, di sisi lain, berbeda. Dia jelas tidak memiliki kepercayaan tanpa syarat KR terhadap Duan Lingtian. Dia bertanya dengan cemberut, kenapa tidak? Reaksi KR menyenangkan Duan Lingtian. Namun, suasana hatinya anjlok saat mendengar pertanyaan Gan Ruyan. Tidak apa, secara alami, Duan Lingtian tidak menjawab Gan Ruyan sekarang karena suasana hatinya hancur. Kamu, ada apa dengan sikapmu? Gan Ruyan kesal melihat Duan Lingtian dengan sengaja mengabaikannya. Dia memandang KR dan bertanya, KR, lihat priamu, sikap macam apa ini? KR memandang Gan Ruyan dan berkata sambil tersenyum, saudari, saya percaya saudara Tian memiliki alasan yang sah, tidak perlu menanyainya. Kamu berada di bawah mantra cintanya. Meskipun Gan Ruyan marah pada KR, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia adalah saudara kembar KR, dia tahu kepentingannya lebih rendah dari pria itu. Terlepas dari itu tidak berarti bahwa KR tidak peduli padanya. Biasanya, itu tidak terlihat. Namun, sekarang setelah ada perbandingan, perbedaannya jelas. Membandingkan hanya menyebabkan keputusasaan. Meskipun demikian, dia juga tahu adiknya tidak akan ragu untuk menempatkan dirinya dalam bahaya untuk melindunginya.
Gan Ruyan sangat peduli dengan adiknya. Adik perempuannya terlalu baik. Namun, tidak diragukan lagi orang yang paling dipedulikan kakaknya adalah pria yang berdiri di depan mereka. Tiba-tiba, Duan Siling membuka pintu dan keluar dari kamarnya. Dia bergegas ke pelukan Duan Lingtian dengan penuh semangat seperti embusan angin. "Ayah, kamu kembali." Setelah Duan Lingtian menjemputnya, dia menoleh ke Gan Ruyan dan bertanya, "Bibi, Anda juga keluar dari kultivasi tertutup Anda?" Gan Ruyan bisa membantu tetapi merasakan sedikit kesedihan ketika dia melihat keponakannya juga tampak lebih peduli pada pria yang berdiri di depannya. Rasanya seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu yang penting. Bab 2267 Bunuh secara dominan. Meskipun Gan Ruyan lahir dalam sebuah klan, dia tidak dekat dengan salah satu anggota klan. Dia lahir di sekte pemujaan api bersama saudara perempuannya. Pada saat itu, saudara perempuannya dinyatakan sebagai gadis suci dari sekte pemujaan api sementara dia diterima sebagai murid oleh tuannya. Selama bertahun-tahun ini, selain tuannya, dunianya hanya terdiri dari kultivasi. Dia hampir tidak berinteraksi dengan murid sekte pemujaan api. Dia hanya merasakan cinta keluarga ketika dia pergi ke provinsi bawah dan menemukan saudara perempuannya. Ketika saudara perempuannya melahirkan seorang anak, cintanya meluas ke anak itu juga dan dia mencintai keponakannya seperti seorang anak perempuan. Siling, meskipun Gan Ruyan tahu dia tidak bisa bersaing dengan ikatan antara ayah dan anak perempuan, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Rasanya Siling tidak lagi membutuhkannya sekarang. Pada saat ini, KR memandang Duan Siling dan berkata, "Siling, bermainlah dengan bibimu untuk saat ini, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan ayahmu." Duan Siling dengan enggan meninggalkan pelukan Duan Lingtian dan melihat ayah dan ibunya memasuki sebuah ruangan. Pikiran anak itu sederhana. Tidak butuh waktu lama sebelum perhatian Duan Siling kembali ke Gan Ruyan setelah orang tuanya pergi dari pandangannya. "Bibi." Duan Lingtian bingung. Dia memandang KR dan bertanya, "KR, apakah kamu baik-baik saja?" "Kakak Tian, aku baik-baik saja." KR menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Aku tahu kakakku merasa sedikit sedih, jadi aku ingin dia memiliki waktu berduaan dengan Siling. Sejak Siling lahir, dia memperlakukan Siling dengan sangat baik. Dia memperlakukan Siling seperti miliknya. Aku bisa melihat itu, dia lebih peduli pada Siling daripada dirinya sendiri. Sebelumnya ketika Siling berlari ke pelukanmu begitu dia keluar, aku bisa melihat adikku sedang kesal." Sebagai seorang wanita, KR sangat menyadari emosi orang. Dalam hal ini, Duan Lingtian bukan tandingannya. Saya melihat, Duan Lingtian akhirnya mengerti situasinya. Kemudian, dia mulai merasa tidak enak. Aku benar-benar tidak tahu dia memperlakukan Siling dengan sangat baik. Jika aku tahu, aku tidak akan menyiksanya seperti itu. Dia berprasangka buruk terhadap Gan Ruyan karena dialah yang membawa KR menjauh darinya saat itu. Sekarang dia mengetahui Gan Ruyan telah memperlakukan putrinya dengan sangat baik, prasangkanya terhadapnya menghilang dan digantikan oleh rasa bersalah. Lagi pula, tidak sopan baginya untuk memperlakukan seorang gadis seperti itu. "Saudara Tian, saudara perempuan saya benar-benar orang yang baik. Dia membawa saya pergi saat itu karena dia khawatir orang lain dari sekte pemujaan api akan menyakiti saya jika mereka menemukan saya. Dia tidak bermaksud jahat. Jika dia memiliki niat buruk, dia mengirim saya ke aula penegakan segera," kata Kir. "Saya tahu itu." Duan Lingtian mengangguk. "Jangan khawatir, aku tidak akan berprasangka buruk padanya di masa depan." "Baik." KR mengangguk sambil tersenyum. Jelas sekali dia dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, Duan Lingtian dan Gan Ruyan adalah anggota keluarga terdekatnya. Dia tidak ingin ada konflik di antara mereka. Duan Lingtian dan KR tinggal di kamar cukup lama sebelum akhirnya pergi. Selama mereka pergi, Duan Siling sepertinya untuk sementara melupakan keberadaan Duan Lingtian. Dia bermain dan mengobrol dengan Gan Ruyan dengan senyum lebar di wajahnya. Ini adalah betapa sederhananya dunia anak-anak. Ketika Duan Lingtian keluar, dia segera menuju Gan Ruyan. Dia merasa sedikit canggung ketika dia memberinya bahu dingin. Bahkan kemudian, dia terus berjuang dan menjelaskan dirinya sendiri padanya. "Jadi, alasan saya memutuskan untuk berhenti membantu KR untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi hitam untuk saat ini adalah karena kesengsaraan surgawi. Ketika akar spiritual bawaan saya menjadi hitam,
dia terus menjelaskan betapa berbahayanya kesengsaraan surga itu padanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Akhirnya, dia mengakhiri penjelasannya dengan kata-kata ini. Untuk melewati kesengsaraan surgawi, seseorang harus memiliki basis kultivasi di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Ganruyan begitu ngeri dengan penjelasan Duan Lingtian sehingga dia tidak menyadari perubahan sikap Duan Lingtian yang tiba-tiba terhadapnya atau mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk menjelaskan sesuatu padanya. Pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada akar spiritual bawaan hitam yang akan menarik kesengsaraan surgawi. Untuk melewati kesengsaraan surgawi, seseorang harus memiliki basis kultivasi di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Kata-kata Duan Lingtian muncul di benak Ganruyan, mengejutkannya. Ketika Ganruyan sadar kembali, dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan heran, apakah kamu menerobos ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage? Kekuatan saya saat ini hanya setara dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, jawab Duan Lingtian. Ganruyan benar-benar terkejut saat dia menatap Duan Lingtian dengan perasaan campur aduk. Saat itu, ketika dia membawa saudara perempuannya pergi dari provinsi bawah tanah suci Dao Marsial, pria ini sama lemahnya dengan bayi baginya. Namun, saat ini, dia telah melampaui dia dengan pesat. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memanggil gadis-gadis itu, ayo pergi ke Wandering Saint Palace. Duan Lingtian dan para gadis meninggalkan penginapan dan berjalan ke wilayah istana Saint berkelana. Sebagai salah satu faksi terkuat di antara 3 istana dan 6 olah klan manusia iblis, Istana Saint Pengembara memiliki wilayah yang luas di kota suci manusia iblis. Dari pandangan mata burung, itu tampak seperti istana kekaisaran di benua fana. Tak perlu dikatakan, wilayah Wandering Saint Palace jauh lebih besar daripada istana kekaisaran di benua fana. Bahkan istana kekaisaran dinasti Darhan tidak dapat bersaing dengannya. Wilayah Wandering Saint Palace terletak di timur laut kota suci manusia iblis. Daerah itu cukup terpencil sehingga hanya ada sedikit manusia iblis di sekitarnya. Hanya beberapa murid istana Saint Pengembara yang berpatroli yang bisa dilihat. Ketika Duan Lingtian dan yang lainnya mendekati wilayah Wandering Saint Palace, sebuah suara keras terdengar di kejauhan. Ini adalah wilayah istana Saint berkeliaran. Nyatakan urusanmu. Setelah beberapa saat, 3 sosok muncul untuk memblokir jalan Duan Lingtian dan yang lainnya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang berdiri di tengah. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak berkedip 2 kali ketika dia melihat sepasang kembar cantik mengapit Duan Lingtian. Bertentangan dengan pria parubaya, 2 pria muda yang berdiri di sampingnya benar-benar terpikat oleh kecantikan KR dan Ganruyan. Mereka menatap kedua gadis itu dengan saksama sebelum mereka berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan iri. Saya datang untuk bergabung dengan Wandering Saint Palace, kata Duan Lingtian santai. Pria parubaya yang tampaknya adalah pemimpin dari ketiganya tetap diam ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia bertanya dengan datar, tidak ada nada-nada yang terdengar dalam suaranya. Kamu memerlukan referensi untuk bergabung dengan Istana Saint berkeliaran, apakah kamu memiliki referensi? Rujukan. Duan Lingtian sedikit menegang ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya itu. Dia jelas tidak menyadari bahwa seseorang membutuhkan rujukan untuk bergabung dengan Wandering Saint Palace. Kupikir siapapun bisa bergabung selama mereka murni manusia. Duan Lingtian bertanya. Tidak diketahui apakah salah satu pemuda itu cemburu karena 2 wanita cantik yang menemani Duan Lingtian tetapi dia langsung mengejeknya. The Wandering Saint Palace membuka pintu kami setahun sekali untuk menerima manusia. Namun, kami sudah melakukannya 3 bulan lalu. Jika Anda berniat untuk bergabung dengan kami, Anda harus menunggu selama 9 bulan atau mendapatkan referensi dari seseorang di Wandering Saint Palace. Namun, begitu pemuda itu selesai berbicara, dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Jika kamu meminta gadis-gadis di sisimu untuk menghabiskan malam bersamaku, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu referensi untuk bergabung dengan Istana Saint berkelana. Nada suaranya sangat arogan dan merendahkan. Keinginannya terlihat jelas di matanya. Kamu mencari kematian. Duan Lingtian meludah dan dia menyipitkan matanya begitu dia mendengar kata-kata pemuda itu. Auranya langsung menjadi dingin. Rasanya seolah-olah suhu lingkungan telah turun. Pada saat yang sama,
Sun Sein Origin mengalir di tubuh Duan Lingtian melalui 99 Sein Veins dengan kecepatan kilat sebelum melonjak keluar dari tubuhnya dan menembak pemuda itu dengan kecepatan yang keterlaluan. Sua, pada titik ini, pria parubaya itu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ekspresinya berubah drastis. Hentikan, pria parubaya itu berteriak. Namun, sudah terlambat. Duan Lingtian telah membunuh pemuda itu hanya dalam sekejap mata. Tidak ada jejak pemuda itu sama sekali. Cincin tata ruang yang melayang di udara adalah satu-satunya bukti keberadaannya. Ekspresi kedua pria itu segera berubah. Mereka menatap Duan Lingtian seolah-olah mereka telah melihat monster. Setelah secara dominan membunuh murid yang berpatroli dari Wandering Saint Palace, Duan Lingtian berkata dengan dingin, siapapun yang tidak menghormati wanita saya harus mati. Itu menimbulkan ketakutan di hati para murid patroli yang tersisa dari Istana Sein berkelana. Mereka mulai gemetar ketakutan. Pada saat ini, KR dan Gan Ruyan akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian tiba-tiba menyerang. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tergagap, kamu berani membunuh seorang murid Istana Sein pengembara di wilayah kami. Bab 2268 Centong, Penatua dari Istana Sein pengembara. Pria parubaya dari Wandering Sein Island menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kekuatan pemuda berbaju ungu itu telah menimbulkan ketakutan di hatinya. Pada saat itu, dia juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia merasa tidak dapat dipercaya bahwa pemuda ini berani membunuh seorang murid Istana Sein pengembara di wilayah mereka. Meskipun ini telah terjadi juga di masa lalu, orang-orang itu tanpa ampun dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik di istana. Chen An pasti mengucapkan kata-kata yang menyinggung kepada pemuda berpakaian ungu melalui transmisi suara. Berdasarkan kata-kata pemuda itu pasti ada hubungannya dengan si kembar di sebelahnya. Si kembar pasti wanitanya. Pemuda lain yang juga merupakan murid patroli dari Wandering Saint Palace berhasil mengetahui apa yang terjadi. Lagi pula, dia dekat dengan Chen An yang baru saja terbunuh. Karena itu, dia tahu betapa bejatnya Chen An. Ketika Chen An melihat wanita cantik, dia akan bertindak sembrono dan menjadi lebih tidak terkendali jika wanita itu berasal dari latar belakang rendah. Murid yang berpatroli menghela nafas lagi ketika dia berpikir, Chen An pasti mengira orang-orang ini adalah manusia iblis biasa yang datang ke sini untuk mencari perlindungan dari Istana Sein pengembara. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang menimpanya ketika dia mati. Pria muda itu diam-diam mengucapkan doa untuk Chen An setelah itu. Mata pemuda itu dipenuhi ketakutan saat dia melihat pemuda berpakaian ungu itu. Dia menemukan dia sangat menakutkan. Lagi pula, dia bahkan tidak melihat pemuda berbaju ungu itu bergerak, tetapi dia mampu dengan mudah membunuh seorang kultivator di tahap kedua dari Saint Celestial Stage hanya dengan energinya seolah-olah dia sedang membantai seekor ayam. Bahkan saudara Hong tidak bisa bereaksi tepat waktu ketika pemuda berpakaian ungu itu menyerang. Saudara Hong berada di bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial, jadi pemuda ini setidaknya harus berada di bentuk keempat dari tahap Saint Celestial. Namun, kemungkinan besar dia berada di bentuk kelima atau keenam dari tahap Saint Celestial. Pemuda itu terus berpikir dalam hati. Namun, bahkan jika dia seorang kultivator di bentuk keenam dari tahap Saint Celestial, dia masih akan mati untuk keberaniannya dalam membunuh seorang murid dari murid Istana Sein pengembara. Pria muda itu merasa diyakinkan ketika dia memikirkan hal ini. Sedikit rasa kasihan terlihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian, memikirkan apa yang akan terjadi pada Duan Lingtian. Secara umum, jika seorang manusia berada pada atau di atas bentuk kelima dari tahap surgawi suci, ia dapat dengan bebas bergabung dengan Istana Santo berkelana. Karena pembangkit tenaga listrik seperti itu dianggap cukup kuat, pengecualian dibuat untuk mereka. Namun, aksi pemuda berbaju ungu ini telah menginjak-injak harga diri Wandering Saint Palace. Jika Wandering Saint Palace tidak membunuhnya, reputasi mereka akan sangat rusak. Untuk alasan ini, murid muda dari Wandering Saint Palace tidak berpikir Duan Lingtian akan bertahan hari ini. Jika kamu akan meminta penguatan, tolong lakukan dengan cepat. Anda telah memegang token giok transmisi suara cukup lama sekarang, kata Duan Lingtian dengan tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting ketika dia melihat pria paruh baya itu. Karena hampir tidak ada penggarap Dao di klan iblis, wajar saja jika mereka tidak memiliki jimat Dao. Namun, mereka memiliki token giok transmisi suara.
Itu dapat dengan mudah diperoleh dari orang-orang yang telah mereka bantai di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Bagaimanapun, token giok transmisi suara ini tidak jarang. Kamu, mata pria parubaya itu membelalak kaget ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian telah lama mengetahui bahwa dia telah mengeluarkan token giok transmisi suara. Dia tidak memecahkan token giok transmisi suara di tangannya karena dia takut Duan Lingtian akan membunuhnya jika dia mengetahuinya. Berdasarkan kekuatan pemuda berpakaian ungu itu dan bagaimana dia dengan mudah membunuh Chen An, dia dapat dengan mudah menghentikannya untuk memperingatkan yang lain. Faktanya, setengah baya berencana menggunakan murid muda lainnya sebagai pengalih perhatian sebelum dia memecahkan token giok transmisi suara. Di luar dugaannya, pemuda berbaju ungu itu telah menemukan rencananya. Jika Anda akan meminta penguatan, tolong lakukan dengan cepat, kata-kata Duan Lingtian terus-menerus terngiang di benak pria parubaya itu. Meski begitu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Siapa yang tahu jika pemuda itu akan menghentikan pesannya sebelum membunuhnya? Ding Jianhong, kenapa hanya ada kalian berdua? Siapakah orang-orang ini? Pria parubaya, Ding Jianhong, sedang mengalami pergumulan internal di benaknya ketika sebuah suara tua terdengar dari jauh. Ketika dia mendengar suara ini, dia langsung merasa lega. Sepertinya murid patroli lainnya dari Wandering Saint Palace juga mengetahui tentang situasi di sini. Astaga, 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 tiga suara ini menandai kedatangan tiga pria. Ada satu pria tua, satu pria parubaya, dan seorang pria muda. Orang tua itu jelas adalah pemimpin di antara ketiganya, dan dia juga yang berbicara. Retakan, pada saat perhatian Duan Lingtian terfokus pada tiga murid patroli yang baru saja tiba, Ding Jianhong dengan cepat memecahkan token giok transmisi suara sebelum seberkas cahaya terang terbang ke lokasi yang tidak diketahui di Wandering Saint Palace. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hal ini menyebabkan keributan besar dan membuat khawatir tiga orang yang baru saja tiba. Ekspresi mereka berubah suram. Mereka tahu bahwa Ding Jianhong pasti menghadapi situasi yang sulit baginya untuk menggunakan token giok transmisi suara pada jam ini. Di Wandering Saint Palace, setiap kelompok patroli terdiri dari 3 orang. Sekarang ketiga pendatang baru itu melihat Ding Jianhong hanya memiliki satu orang di sisinya, perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hati mereka. Hei, pemuda berpakaian ungu ini baru saja membunuh Chen An, saat dia menyerang, aku tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ketika saya sadar kembali, Chen An telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah cincin tata ruangnya. Ding Jianhong mentransmisikan suaranya ke 3 orang yang baru saja tiba, mengejutkan mereka. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak sama sekali. Saya curiga dia setidaknya berada di bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi suci. Paruh terakhir dari kata-kata Ding Jianhong mengejutkan mereka bahkan lebih. Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima atau keenam dari tahap Saint Celestial. Ketiga pendatang baru itu ketakutan setengah mati. Di antara mereka, yang terkuat hanya berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Jangankan pembangkit tenaga listrik di bentuk keenam dari Saint Celestial, bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap Saint Celestial dapat dengan mudah membunuh mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya kembali ke Ding Jianhong, menyebabkan Ding Jianhong berkeringat. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia memikirkan pesan yang telah berhasil dikirim. Ding Jianhong tidak lagi merasa takut. Pada saat ini, dia telah mengundurkan diri sampai mati. Namun, dia terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian mengeluh dengan malas, aku sudah memberitahumu untuk menggunakan token giok sebelumnya, tetapi kamu menunggu sampai sekarang untuk melakukannya. Apakah Anda takut saya akan memblokir Anda dari mengirim pesan? Dia tidak takut aku mengirim pesan. Ding Jianhong bingung. Bukankah dia takut mati? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di udara. Aner, bagaimana saya bisa melupakan dia? Ding Jianan akhirnya ingat ayah Cheng An adalah seorang penatua di Wandering Saint Palace. Basis kultivasinya sudah berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Penatua Centong, Penatua Centong. Hanya dalam sekejap mata, seorang pria berukuran rata-rata dan seorang pria parubaya tiba juga. Ding Jianhong dan 4 murid patroli lainnya memberi hormat kepada mereka. Pria parubaya ini adalah Centong, sesepuh dari Wandering Saint Palace. Dia adalah ayah dari Chen An yang telah dibunuh oleh Duan Lingtian belum lama ini.
Chen Tong mengabaikan salam semua orang dan langsung menatap Ding Jianhong dengan dingin sebelum dia bertanya, Ding Jianhong. Bukankah anakku berpatroli denganmu hari ini? Di mana dia? Ding Jianhong merasa kedinginan menjalari tulang punggungnya tetapi dia mengertakkan gigi dan menjawab, Penatua Chen Tong, Chen An telah terbunuh. Dia bisa menatap mata Duan Lingtian ketika dia berbicara. Kau yang membunuh anakku. Tatapan Chen Tong meninggalkan Ding Jianhong, membuatnya menghela nafas lega, dan dia menatap Duan Lingtian. Bab 2269 membalas seseorang dengan perbuatannya sendiri. Kaulah yang membunuh anakku. Chen Tong, sesepuh dari Wandering Saint Palace, bergemuruh saat dia mengarahkan pandangannya ke Duan Lingtian. Suaranya sangat keras hingga membuat gendang telinganya sakit. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, orang tua yang baru saja tiba menimpali, Penatua Chen Tong, dialah yang membunuh putramu, Chen An. Menurut Ding Jianhong, dia tidak meninggalkan mayat. Tubuh Chen An berubah menjadi debu. Jelas sekali orang tua ini mencoba menimbulkan masalah dan menambahkan minyak ke api. Dia terus berkata, Penatua Chen Tong, orang ini membunuh Chen An di wilayah Wandering Saint Palace kita. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa hormat pada istana Saint berkeliaran, tetapi itu menunjukkan bahwa dia juga mengabaikanmu. Petik 2. Mata Chen Tong menyipit, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Tubuhnya memancarkan aura dingin, menyebabkan orang merasa seolah-olah berada di tundra bersalju. Dia mengutuk keras, kamu. Tubuhnya memancarkan niat membunuh saat Saint Originnya berputar melalui Saint Veins dan melonjak keluar dari tubuhnya. Ayah, pria ini sangat menyebalkan. Suara kekanak-kanakan dan melodi tiba-tiba terdengar di udara, menarik perhatian semua orang. Suara itu milik Duan Siling yang dibawa oleh Duan Lingtian. Dia mengerutkan kening pada Chen Tong, tampak seperti orang dewasa muda. Ketidaksukaannya terhadap Chen Tong terlihat di wajahnya yang menggemaskan. Karena Siling bilang dia menyebalkan, lalu, haruskah aku menyuruhnya pergi? Duan Lingtian bertanya kepada Siling dengan lembut saat dia menatapnya dengan penuh kasih sayang dan membelai kepala kecilnya. Dia bahkan tidak berkenan untuk melihat Chen Tong, seolah-olah Chen Tong tidak ada sama sekali. Sombong yang tak tahu malu. Murid patroli tua itu memelototi Duan Lingtian dan berkata dengan marah, Hei, bocah kecil, apakah kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu berada di bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi, kamu dapat memandang rendah Elder Chen Tong? Elder Chen Tong adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage. Anda akan mati hari ini bahkan jika Anda berada di bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi suci. Dia yakin Duan Lingtian akan mati hari ini. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Chen Tong mencemooh. Pangkalan kultivasimu berada pada bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi suci, apakah itu sebabnya kamu begitu sombong? Aku akan bisa membunuhmu hanya dengan satu gerakan. Chen Tong jelas sangat lancang dengan kata-katanya. Selain itu, para murid patroli yang hadir di tempat kejadian tidak meragukan kata-kata dan kemampuan Chen Tong juga. Jika saya tahu Penatua Chen Tong akan muncul, saya tidak akan memecahkan token giok untuk meminta bantuan, pikir Ding Jianhong dalam hati. Mati, Chen Hong berteriak. Saat dia bergerak, suara gemuruh dan menusuk bergema di udara, disertai dengan badai-badai yang menyapu Duan Lingtian dengan ganas seperti naga. Chen Tong tampak mengesankan saat dia berdiri di atas badai dengan tangan tergenggam di belakangnya, menatap dunia dengan merendahkan. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Ketika Chen Tong bergerak, semua murid yang berpatroli hanya menangkap kilasan tubuhnya. Pada saat berikutnya, mereka melihat Chen Tong muncul di dekat Duan Lingtian. Saint Originnya secara agresif meningkat dan melonjak keluar dari tubuhnya sebelum mereka berkumpul di tangannya. Tiba-tiba, ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat Chen Tong melepaskan Saint Origin yang telah terakumulasi di tangannya. Hujan turun menuju Duan Lingtian seperti badai yang sangat deras. Tidak diragukan lagi serangan ini sangat kuat. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terus berdering di udara dari serangan Chen Tong. Bahkan tanah mulai bergetar hebat. Ketika Ding Jianhong melihat serangan deras yang terbentuk dari Saint Origin yang ditujukan ke Duan Lingtian, dia menghela nafas dalam hati. Karma benar-benar datang untuk pemuda berpakaian ungu ini dengan cepat, dia mengubah Chen An menjadi debu, dan sekarang, ayah Chen An akan mengubahnya menjadi debu. Bukan hanya itu, tetapi wanita dan putrinya juga harus mati bersamanya.
Ekspresi kasihan di wajahnya segera digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan ketika dia melihat sesuatu. Ding Jianhong bukan satu-satunya. Murid-murid patroli lainnya, termasuk lelaki tua itu, melebarkan mata mereka karena terkejut ketika ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Apa yang menyebabkan mereka bereaksi seperti ini? Sebelum Saint Origin Centong hendak mendarat di Duan Lingtian, pusaran air mulai muncul di sekitarnya, berputar dengan cepat. Saat itu berputar lebih cepat, kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu melahap segalanya mulai terbentuk. Tidak butuh waktu lama sebelum menyerap Saint Origin milik Centong. Bagaimana ini mungkin? Centong kaget dan langsung melepaskan semua Saint Origin miliknya. Saint Originnya lebih kuat sekarang, dan kekuatannya tampak tak terbatas. Hampir sampai, Duan Lingtian menyerap sebagian dari Saint Origin milik Centong sebelum pindah ke area lain. Segera setelah itu, kekuatan hisap besar bertemu dengan Saint Origin milik Centong. Ledakan, hanya dalam sekejap, ledakan keras terdengar di udara ketika kedua kekuatan bertabrakan. Tanah bergetar begitu hebat sehingga sepertinya akan terbelah. Pada saat yang sama, badai-badai menyapu ke arah pusat tabrakan. Ledakan, 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 ledakan. Setelah serangkaian ledakan, kekuatan Centong tidak lagi dilahap oleh pusaran air. Faktanya, Duan Lingtian sedang bereksperimen selama ini. Dia sedang bereksperimen dengan taktik melahap dasar. Dia menemukan dia bisa menyerap Saint Origin lawannya dalam jarak tertentu. Karena itu, dia berencana untuk melahap kekuatan lawannya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, ia menemukan bahwa Saint Origin lawannya tidak dapat meningkatkan kekuatannya seperti energi roh langit dan bumi. Meskipun dia telah berhasil melahap Saint Origin lawannya, dia tidak berhasil meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu menyebabkan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat. Penghalang penyu hitam, Duan Lingtian berteriak, mengeluarkan kemampuan surgawi defensif, penghalang penyu hitam. Perisai ringan berbentuk kura-kura berhasil memblokir serangan Centong. Mustahil. Centong terkejut melihat bahwa meskipun dia telah menghabiskan hampir semua Saint Originnya, dia masih gagal untuk melukai Duan Lingtian. Selain itu, sepertinya Duan Lingtian tidak menggunakan banyak energinya sama sekali. Pada saat ini, jika dia masih tidak menyadari Duan Lingtian lebih kuat darinya, maka dia telah hidup sia-sia selama ini. Jelas pemuda berpakaian ungu itu tidak berada di bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi suci. Dia, setidaknya, berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan teknik yang bisa melahap Saint Originnya. Centong ngeri. Dia berteriak dengan suara gemetar, "Saya seorang penatua dari Istana Saint berkelana. Jika kamu membunuhku, istana tidak akan membiarkanmu pergi." Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan pelampung. Dia pikir dia bisa menggunakan nama Wandering Saint Palace untuk menyelamatkan hidupnya. Duan Lingtian meliriknya dan mencibir. "Tidak perlu bagimu untuk khawatir apakah Istana Saint Pengembara akan membiarkanku pergi atau tidak." Kemudian, dia mengangkat tangannya dan Sun Saint Origin miliknya tersapu dalam bentuk pedang dan terbang menuju Centong. Karena Centong telah menghabiskan hampir semua Saint Originnya, bahkan seseorang di first form dari Saint Celestial Stage dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi serangan oleh Duan Lingtian. Ketika pedang raksasa yang terbentuk dari Sun Saint Origin milik Duan Lingtian mendarat di Centong, kekosongan mulai bergetar, menyebabkan riak di udara. Sementara itu, Centong sudah menghilang. Hanya satu cincin tata ruang yang tersisa mengambang di udara sebelum jatuh. Astaga, kekuatan tak terlihat meluas dan membawa cincin tata ruang ke Duan Lingtian. Di sisi lain, para murid yang berpatroli yang hadir di tempat kejadian ketakutan ketika mereka melihat pemuda berpakaian ungu itu menyimpan cincin tata ruang. Bab 2270 bertemu dengan musuh. Ini, bagaimana mungkin? Pangkalan budidaya Elder Centong berada di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, bagaimana dia begitu mudah dibunuh? Sebelum penatua Centong bergerak, dia mengatakan bahwa dia pasti akan membunuh pemuda berpakaian ungu itu hanya dengan satu gerakan. Siapa yang tahu pada akhirnya, pemuda itu hanya mengambil dua gerakan untuk membunuh penatua Centong. Petik 2. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar menakutkan. Dia membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci seolah-olah dia hanya menyembelih seekor ayam, mungkin saja basis budidayanya setidaknya pada bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci.
Sekelompok murid yang berpatroli ngeri saat mereka melihat Duan Lingtian. Selain itu, ekspresi ketidakpercayaan juga terlihat di mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan mencubit pahanya sendiri atau menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ding Jianhong, pria parubaya dari Wandering Saint Palace, mengira pria berpakaian ungu itu pasti akan mati. Dia yakin bahwa Chen Tong akan mampu membunuh pemuda itu hanya dengan satu gerakan dan mengubahnya menjadi debu. Namun, pemandangan di depannya seperti tamparan keras di wajahnya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pemuda itu tidak mati. Sebaliknya, Chen Tong, pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage, dibunuh oleh pemuda itu. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan mengira pemuda berbaju ungu itu akan begitu kuat. Ding Jianhong terus berpikir dalam hati, dia tidak berada di bentuk kelima atau keenam dari tahap surgawi suci, dia setidaknya berada di bentuk ke-8 tahap surgawi suci. Ding Jianhong bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Orang tua yang menambahkan minyak ke api sebelumnya juga menyadari hal ini. Murid tua dari tubuh Wandering Saint Palace gemetar ketakutan. Dia langsung berlutut dan terus bersujud pada Duan Lingtian saat dia memohon belas kasihan. Kasihanilah, Tuan yang baik. Kasihanilah, Tuan yang baik. Setelah dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, semua pikiran untuk menimbulkan masalah dan memberontak telah lenyap dari benaknya. Apa lelucon? Bahkan seorang tetua yang kuat dari Istana Sein Pengembara seperti Chen Tong yang berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci terbunuh dalam 2 gerakan, apalagi dia yang hanya berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Untuk alasan ini, dia telah membuang harga diri dan martabatnya untuk memohon belas kasihan dari pemuda berpakaian ungu. Dihadapkan dengan murid lama dari Wandering Saint Palace, Duan Lingtian hanya mencibir. Tanggapan Duan Lingtian membuat orang tua itu semakin ketakutan. Tubuhnya menegang ketakutan dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan, tidak ada yang hadir di tempat kejadian melihat Duan Lingtian bergerak. Namun, embusan angin tiba-tiba bertiup ke arah lelaki tua dari Wandering Saint Palace yang berlutut sebelum suara ledakan terdengar di udara. Ketika debu mereda, murid tua dari Wandering Saint Palace telah menghilang ke udara tipis. Satu-satunya yang tersisa adalah cincin tata ruangnya. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. 4 murid patroli yang tersisa dan Ding Jianhong bahkan tidak berani bernapas dengan keras dan mereka semua mengalihkan pandangan dari Duan Lingtian. Mereka semua menundukkan kepala, menunggu langkah Duan Lingtian selanjutnya. Wow, ayah sangat kuat. Ayah bahkan berhasil mengusir mereka. Duan Siling bergerak dalam pelukan Duan Lingtian. Kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Secara alami, dia pikir ayahnya hanya mengusir orang jahat. Dia tidak menyadari bahwa ayahnya telah membunuh orang-orang itu ke titik di mana bahkan mayat mereka tidak ditinggalkan. Mengusir mereka, 4 murid yang berpatroli dari Wandering Saint Palace hanya bisa tersenyum pahit ketika mereka mendengar kata-kata Duan Siling. Apakah nona muda ini mengejek mereka? Apakah dia tidak memperhatikan cincin tata ruang yang tersisa setelah orang-orang menghilang? Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke perkebunan Wandering Saint Palace. Setelah beberapa saat, astaga, 2 sosok cepat muncul di kejauhan saat mereka terbang menuju arah Duan Lingtian. Salah satu dari mereka terbang dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dan tiba di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Siapa yang membunuh murid-murid Istana Suci Berkelana? Pendatang baru itu bertanya dengan bariton yang dalam begitu dia tiba. Penatua Lin Yuan, Penatua Lin Yuan. Begitu pendatang baru tiba, kegelisahan yang dirasakan Ding Jianhong dan yang lainnya dengan cepat menghilang. Mereka dengan cepat menyapa pendatang baru itu dengan hormat. Pendatang baru itu adalah seorang pria tua dengan rambut beruban dan alis. Namun, kulitnya tetap awet muda. Dia mengenakan jubah panjang dan longgar yang membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Alasan keempat murid yang berpatroli merasa lega ketika orang tua itu muncul adalah karena fakta bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di Istana Sein Berkelana. Basis kultivasinya berada di tahap ke-8 Sein Celestial. Bentuknya. Segera setelah Elder Lin Yuan dari Wandering Saint Palace muncul, orang lain yang terbang ke sini bersamanya juga muncul. Penatua Peng Lai, Penatua Peng Lai. Keempat murid yang berpatroli langsung menyapa pria ini dengan hormat juga. Pria ini adalah pria parubaya dengan tubuh yang kuat namun kekar. Dia adalah Peng Lai,
juga seorang tetua dari Wandering Saint Palace. Dia lebih lemah dari Lin Yuan karena basis kultivasinya hanya pada bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Peng Lei memandang Ding Jianhong dan bertanya dengan suara yang dalam tanpa berbelit-belit, "Ding Jianhong, kamu memecahkan token giok dan melaporkan bahwa seseorang telah membunuh Chen An." Ketika Ding Jianhong mendengar ini, matanya secara naluriah melesat ke pemuda berpakaian ungu yang berdiri di dekatnya yang membawa seorang gadis kecil di lengannya. Mata Lin Yuan dan Peng Lei mengikuti pandangan Ding Jianhong dan mendarat di Duan Lingtian. Lin Yuan menyipitkan matanya saat dia tiba-tiba berteriak, "Duan Lingtian." Suaranya dipenuhi amarah, dan kebencian membara di matanya. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kematian murid dari Wandering Saint Palace. Sepertinya sudah ada permusuhan di antara mereka sebelum ini. Hah, apa yang sedang terjadi? Penatua Lin Yuan mengenal pemuda ini. Ketika semua orang melihat reaksi Lin Yuan, Penatua Peng Lei dan para murid yang berpatroli dari Istana Sein berkeliaran bingung. Berdasarkan ekspresi Lin Yuan, sepertinya dia sudah lama mengenal pemuda ini. Terlebih lagi, sepertinya ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Ketika Peng Lei sadar kembali, dia juga menemukan familiar Duan Lingtian. Duan Lingtian, setelah beberapa saat, matanya melebar seolah dia mengingat sesuatu. "Saya ingat orang yang membunuh cucu Penatua Lin Yuan, Lin Qigang, bernama Duan Lingtian." Jantung Peng Lei berdetak kencang ketika dia melihat Duan Lingtian. Di sisi lain, Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia bertanya, "Kamu kenal saya?" Penatua dari Wandering Saint Palace telah mengenalinya segera setelah dia tiba dan menatapnya dengan mata penuh kebencian seolah-olah dia telah melakukan beberapa dosa yang tak termaafkan. Namun, dia yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tetua ini dari Istana Sein berkelana. "Tentu saja aku tahu siapa kamu." Lin Yuan sangat marah dan niat membunuh bisa dilihat di matanya. "Setahun yang lalu, kamu membunuh cucuku, Lin Qigang. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mengantarkan diri Anda ke pintu saya setelah 1 tahun. Sepertinya dewa telah menjawab doaku." Begitu dia selesai berbicara, niat membunuhnya bercampur dengan iblis Qi melonjak ke langit. Geng Lin Qi. Duan Lingtian sedikit bingung. Meskipun nama itu terdengar familiar, dia tidak tahu di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh wahyu ini kecuali Peng Lei yang tahu apa yang telah terjadi. Duan Lingtian ini adalah orang yang membunuh cucu Penatua Lin Yuan, Lin Qigang. Ada desas-desus bahwa cucu Penatua Lin Yuan terbunuh di luar, di reruntuhan yang diduga ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Rupanya, dia dibunuh oleh manusia iblis yang bahkan lebih kuat dari Nona Wenjing. Bahkan tidak terpikir olehku bahwa pemuda berpakaian ungu ini adalah orang itu. Apakah orang ini sudah gila? Setelah membunuh cucu Elder Lin Yuan, dia masih menyimpan harapan untuk bergabung dengan Wandering Saint Palace. Jangan lupa, dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 tahap surgawi seperti Penatua Lin Yuan. Bukan hanya itu, rupanya, selain membunuh Lin Qigang, cucu Elder Lin Yuan, dia juga membunuh putra Elder He Qing, He Shen Jie, dan cucu Elder Lu Wei, Situ Yuji. Dia berhasil menyinggung 3 tetua dari Istana Sein Pengembara yang berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi Sein dan masih berani datang ke Istana Sein Pengembara. Dia benar-benar berani. Para murid yang berpatroli dari Wandering Saint Palace berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun mereka berbicara dengan lembut, percakapan mereka masih didengar oleh Duan Lingtian dan yang lainnya. Ketika Peng Lei mendengar percakapan berbisik antara murid yang berpatroli, dia menggelengkan kepalanya. Penatua He Qing. He Qing telah meninggal setahun yang lalu. Mutiara jiwanya ditemukan hancur setahun yang lalu. Master istana dari Istana Sein berkelana bahkan telah mengirim beberapa tetua untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Namun, para tetua tidak dapat menemukan apapun. Namun, karena He Qing adalah seorang penatua di bentuk ke-8 dari tahap surgawi Sein dan salah satu tulang punggung Istana Sein Pengembara, kematiannya telah disembunyikan oleh Istana Sein Pengembara. Untuk alasan ini, semua murid biasa di Wandering Saint Palace tidak menyadari kematian He Qing. Sebuah bola lampu melintas di benak Duan Lingtian ketika dia mendengar percakapan para murid yang berpatroli. Dia memandang Lin Yuan dan berkata, "Jadi, kamu adalah kakek pria itu." Adapun penatua He Qing yang mereka sebutkan, itu harus menjadi penatua di bentuk ke-8 dari tahap surgawi yang saya bunuh setahun yang lalu. Dia pasti ayah He Shen Lai.
Namun, sepertinya mereka tidak menyadari kematian He King, pikir Duan Lingtian dalam hati.